Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Isna, wabarakatuh. Mbak Isna udah di sini? Oh, sudah, alhamdulillah. Mbak Riri dari kapan pulang? Dari bulan November aku pulang. Oh, November. Oh, oke. Lama, waktu itu lama ya? 1 bulan. Mbak Isna berapa lama? Nggak sampai 1 bulan sih. 25 hari. Ya, alhamdulillah udah nggak ada tes-tesan segala sama nggak usah di hotel. Nginep. Oh, maksudnya nggak ada itunya COVID ya? Iya. Ya, alhamdulillah betul. Ya. Kalau Mbak Isna ID-nya Muhammadiyah berapa ya? Karena saya pengen pakai ini deh, pakai iPad soalnya di iPhone kecil. Ya? Itu, yang Zoom itu ya? Iya, berarti itu. Di iPad-nya ada Zoom-nya ya? Sebentar. Iya, sebentar. Zoom HTTPS. Iya. Kok salah saya ngeliatnya. Ya itu. Enggak, maksudnya nomornya. Oh, yang ID number itu segala macam sebentar itu. Ya. Mas Doni dulu suka nih. Meeting ID. Salah itu mah buat kelas. Oh, beda ya? Kayaknya beda deh. Iya. Nggak ada nih, dia nggak ngasih. Nggak ada ya? Ya apalah, masuk di sini aja lah. Kecil. Saya nggak tahu juga kalau Ya, kalau pakai Zoom-nya langsung link itu nggak bisa langsung, nggak bisa muncul. Ini udah, ini saya langsung muncul tapi pakai iPhone. Tapi saya mau masuk ke iPad, dia minta ID kan? Kalau ke iPad. Kalau ke iPad, minta ID ya. Kalau saya copy ke iPad, jadi masuk ke email kali ya. Coba saya email. Coba deh saya cobain Mbak Isna. Assalamualaikum, Bu Isna, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apa kabar semuanya? Ini Bu Isna Bu Isna sudah balik ya? Begini. Udah, alhamdulillah. Sudah, ini seminggu lumayan berkurang capeknya, Ustadz. Capek banget.
Oh, capek di perjalanan apa gimana? Capek perjalanan, saya juga memang ada ini kan nggak kuat apa itu mabok gitu loh Ustadz kalau kendaraan naik pesawat itu. Kan 28 jam ya, 24 28 jam itu ya 2 kali pesawat sih, tapi ya capek, 2 capek Ustaz. hari semalam. Kenapa? 2 hari semalam ya Bu Isna ya perjalanannya itu ya. Oh, ya kalau dihitung jamnya sih 28 jam lah. 1 hari. Kalau ada kawannya bisa ngobrol ya di jalan ya kalau ada kawan ya. Kalau ada kawannya lumayan, maksudnya ada tempat pegangan. Kalau sendirian berangkat, capeknya Ada tempat ya. bersandar. Apa? Suami ikut Mbak Isna. Kenapa? Saya sendirian, Mbak. Oh, sendiri ya? Kemarin sendirian. Ya mendadak juga sih, jadi juga. Yang penting urusan selesai Mbak Isna. Nggak pernah cukup Mbak, kalau ke Indonesia emang nggak pernah cukup waktu. No. Karena memang nggak mau lama-lama kan. Kalau lama-lama cukup. Maunya sih maunya 2 bulan waktu anak-anak masih kecil. Waktu anak-anak masih kecil sih bisa 2 bulan. Belum kerja juga. Kalau sekarang kan udah kerja susah Ustadz, nggak bisa. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Maaf saya nggak sempat mampir bener-bener. Punten. Kalau Bu Isna mampir mungkin juga lagi ke sawah mungkin Bu Isna. Oh. Lagi nyangkul. Lagi nyangkul di ladang. Nyangkul. Saya bukakan filenya. Filenya itu di sini. Mbak Riri udah bisa buka pakai iPad? Bisa Mbak, saya pakai HTTP. HTTP, oh oke. Iya. Muhammadiyah Zoom, oke, udah masuk. Agak gedean. Oke. Ini kenapa juga saya mau buka pakai komputer? Komputernya kok ngadat. Saya mau buka pakai komputer, nggak ada komputer. Jadi nggak bisa saya. Nggak pakai laptop, Ustaz? Pakai laptop. Oh, okay. Laptop komputer. Oh, iya. Saya tak jadi host dulu. Oh, oke. Kita mulai Bu Isna, Bu Riri. Oh ya, iya Ustaz. Saya lupa kalau saya suka kebagian buka. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat karunia iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, dan juga tentunya nikmat-nikmat lainnya. Kita bisa bertemu lagi pada pagi ini. Terima kasih untuk Ustadz yang meluangkan waktunya untuk sharing pelajaran ilmunya kepada kita semua. Baiklah, saya persilakan Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Bu Riri, Bu Isna, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Malam ini kemudian kita mengawali dengan sesuatu yang baru di tahun yang baru 2023. Kita tetap di I'rabul Quran, tapi I'rabul Quran ini kemudian kita bagikan pembahasan ya. Tidak lagi kita tulis kemudian kita baca, tapi langsung kemudian kita membaca ke sumber kitabnya. Berarti ini adalah suatu peningkatan dan juga keberlanjutan pembelajaran kita yang semula kita belajar secara bertahap dari membaca membaca yang berharokat, kemudian kita kurangin harokatnya, kemudian kita buatkan modul sendiri, dan juga kemudian sekarang kita membaca pada kitab yang ada. Selamat datang Bu Sena, alhamdulillah. Insya Allah makin gayeng pagi di waktu Amerika sana. Dan kita akan membaca surah Al-Fatihah, membaca, mengkaji, mempelajari, mengambil hikmah. Boleh jadi nanti Bapak Ibu mengutarakan, menyampaikan hasil perenungan, hasil tadabburnya terhadap ayat atau surat yang kita pelajari pada setiap kesempatannya. Nah, malam kali ini waktu Indonesia dan pagi waktu Amerika, kita akan mengambil surah Al-Fatihah. Jadi kita lebih kepada apanya? Prakteknya I'rabul Quran, Quranik Arabiknya. Quranik Arabiknya. Jadi praktek Quranik Arabik, materi yang kita pelajari di kelas, itu kita praktek di sini. Nah, sebagai gambaran, di sini nanti setelah kita mempelajari I'rabul Quran dengan Quranik Arabik, kita juga mempelajari ilmu shorof. Shorofnya. Ada yang memang yang perlu kita ketahui, dan aplikasi daripada ilmu shorof itu, kemudian ada sisi balaghahnya, ilmu balaghahnya, kemudian ada al-fawaidnya. Fawaid itu jamak daripada faidah. Nah, seperti itu. Nah, itu pada setiap ayatnya. Nanti ayat yang kedua ada sisi i'rabnya, kemudian ada sisi shorofnya, ada balaghahnya, kemudian ada fawaidnya. Gitu. Nah, ini kita membaca, termasuk di aplikasi membaca kitab gundul seperti yang dulu pernah kita pelajari di Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kita pelajari itu di bulan 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu di bulan Ramadan kalau tidak salah, kita sebelum bulan Ramadan kita sempat mengambil membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ada berapa kata? Kalau kita lihat ada ada ismi, ada Allahi, ada ar-Rahmani, ada ar-Rahimi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. 5 kata kita mulai dengan al-i'rabnya adalah bismi. Bismi, bacanya adalah bismi. Jarun wa majrurun. Jarnya mana? Huruf ba ini adalah jar, ba. Jadi di kitab ini kan kemudian tidak secara rinci. Ba harful jarri mabniun alal kasri. Itu yang dulu kita pernah kita baca. Sudah jar wa majrur. Jadi di sini peserta kemudian sudah memiliki basic ketika disebutkan huruf jar, ya kita tahu bahwa jar itu adalah mabni gitu. Jar wa majrurun muta'alliqun bi makhdufi khobarin. Muta'alliqun bi makhdufin khobarun. Khobarun. Jadi maksudnya adalah bismi itu dia itu sebagai khobar. Bismi itu sebagai khobar. Berarti ini adalah jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu memiliki mubtada, memiliki khobar. Jika ismi ini sebagai khobar, lantas mubtada'nya mana? Pertanyaan di situ. Kalau dia sebagai khobar, mubtada'nya mana? Tidak lengkap jumlah ismiyah kalau tidak ada khobar, sebagaimana tidak lengkap jumlah fi'liyah kalau tidak ada fi'ilnya. Nah, di sini apa?
Wal mubtada'u, mubtada'nya adalah makhdufun. Ternyata mubtada'nya dibuang. Maka tinggallah khobarnya. Sekarang kalau dimunculkan nih, munculkan takdiruhu, kalau dimunculkan berbunyi ibtidai. Ibtidai itu sebagai mubtada. Bapak Ibu masih ingat kan jumlah ismiyah ada dua unsur penting, mubtada dan khobar. Mubtada ada syaratnya. Jadi syarat lafzi, syarat lafaz. Dia berupa isim ma'rifat. Di sini kita lihat ibtidai, dia ma'rifat. Ma'rifatnya dari mana? Ibtidai itu dari kata ibtida dengan huruf ya mutakalim, ya saya, ya aku menunjukkan aku. Ibtidai. Ibtida itu adalah mudhof, ya-nya ini adalah mudhof ilaih. Karena ya-nya ini adalah sudah spesifik, maka ibtida juga menjadi spesifik. Ibtidai permulaanku, awalanku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya di sini ada mubtada yang dibuang. Yang dibuang artinya tidak disebutkan. Kalau dimunculkan adalah berbunyi ibtidai permulaanku. Kenapa ibtidai? Karena bismi ini menjadi khobar. Jadi khobar maka ibtidai menjadi mubtadanya. Oke ya. Nah, ini Arabnya disampaikan secara sederhana. Silakan Bapak Ibu sambil menyimak kemudian sambil minum minuman. Tadi Bu Isna sendirian, saya tinggal lagi buat minuman Bu Isna. Saya bersih-bersih dikit, loh, kok udah jam 9:03. Alhamdulillah. Saya menghabiskan stok Milo yang dari Malaysia. Ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Maka menjadi jumlah ismiyah yang sempurna. Sekarang kita lihat bismillahi Allahi. Nah, ini ada bacaan adalah Allahi. Lafzul jalalati, fragmen idhofah, lafdu mudhaf, al jalalati mudhaf ilaih, mudhafun ilaihi. Jadi lafzul jalalah ini sebagai mudhaf ilaih. Majrurun yang dijarkan, wa alamatul jarri al kasratu. Dia ibtidai bismillahi Allah lafzul jalalah, Allah itu kan menjadi mudhaf ilaih. Jadi kalau di sini dibuat rumusnya ba huruf jar, ismi adalah majrur dan dia adalah mudhaf, ismi adalah mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Nah, gitu. Allah mudhafun ilaihi. Dan mudhaf ilaih hukumnya adalah majrur, wajib majrur. Hanya saja sini tanda jarnya adalah kasrah. Bismillahi. Ar-Rahmani na'tun. Na'tun ini sama dengan artinya sifatun. Jadi dia Ar-Rahmani ini mensifati na'tun lillafzil jalalati tabi'ahu fil jarri. Jadi Ar-Rahmani adalah sifat bagi Allah. Allah itu adalah Ar-Rahmani. Tabi'ahu fil jarri. Yang Ar-Rahmani itu mengikuti lafaz Allah pada jar. Jadi sama-sama dibaca jar. Ar-Rahmani. Karena apa? Karena dia mensifati Allah. Ar-Rahmani ini adalah mensifati Allah. Allah disifati dengan kata Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bagaimana dengan Ar-Rahimi? Ar-Rahimi na'tun sanin. Na'tun sanin. Sifat yang kedua. Lillafzil jalalati. Untuk lafzul jalalah. Tabi'ahu fil jarri. Yang mengikutinya pada jar. Jadi Allah disifati dengan Ar-Rahmani. Allah itu juga Ar-Rahimi. Nah, kata ini contohnya seperti itu. Allah adalah Ar-Rahmani. Allah juga adalah Ar-Rahimi karena mensifati lafal Allah. Di ayat yang pertama Allah disifati dengan dua sifat Ar-Rahmani dan juga sifat Ar-Rahimi. Pada ayat pertama ini hanya ada satu kalimat. Hanya ada satu jumlah yaitu jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah khobarnya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah khobar dari mubtada' yang dibuang. Kita sedikit berkenalan dengan sarafnya ya. Sarafnya ini sekalipun belum kita pelajari dalam Quranik Arabik, tapi boleh bisa menjadi wawasan baru.
As-sarfu, kata ismun, kan kita membahas bismi, ismun. Ismun ini kan ada alifnya. Kenapa di sini tidak ada alifnya, bismi? Kemudian dihilangkan alifnya. Kita lihat. Kata ismun, fihi ibdal, ada pergantian. Ada huruf yang diganti. Asluhu sumuwun atau sumu. Asal dari kata ism adalah sumu. Hudhifa harful illati wa huwa lamul kalimati, maka dibuanglah huruf illatnya, sumuwun, berarti adalah wawu ini adalah huruf illat. Huruf illat ada 3, apa itu? Alif, wawu, dan ya. Ya kan? Dan huruf ya, alif, wawu, ya atau ayu gitu. Di sini pas ada huruf wawu, maka dia dibuang. Hudhifa harful illati wa huwa alamul kalimah, yang dia sebagai lamul fi'il. Sin adalah fa fi'il, lam ain adalah ain fi'il, mim adalah ain fi'il, dan wawu adalah lam fi'il. Dari kata apa kita menyebutnya? Dari kata fa'ala. Dari kata fa'ala. Nah, di sini. Nah, ini urutannya dia. Fa'ala. Maka di sini wa huwa lamul kalimati wa ubdila anhu hamjatul wasli. Maka diganti dengan hamzah wasal. Jadi sama gitu. Jadi sama. Wa dalilul wawi jam'ahu ala asma'in wa usami, ala asma'in wa usami. Jadi wawu ini adalah wawu yang kemudian dia menjadi bukan huruf yang kuat, namanya huruf illat kan kemudian tidak kuat, jadi bisa diganti. Wa tasghiruhu sumai wal aslu asma'u wa asamawu wa samawiyu. Fajarafiya i'lal bil qalbi, ada perubahan huruf, kemudian perpindahan huruf yang kemudian itu dibahas dalam i'lal bil qalbi. Mengelat tapi dengan memindahkan beberapa huruf. Ada pelajarannya sendiri. Nah, kita ini melihat dari sisi sorofnya. Kalau Allahu lafzul jalalah, kalau dia dari ilmu sorof, asluhu al-ilahu. Al-ilahu. Nah, al-ilahu. Nuklet harokatul hamzati. Jadi harokah hamzahnya itu dipindah. Ila lamit ta'rifi. Jadi harokat hamzah itu dipindah kepada lam ta'rif. Al-ilahu menjadi alilahu. Summa sukinat wa khudifal alifi al-ula. Kemudian alif yang pertama ini disukun dan kemudian dibuang. Kenapa? Lil tiqai sakinah ini, karena ketemu 2 huruf sukun. Wa udghimatil lamu fil lam tsaniyah, maka lam yang kedua diidghamkan, digabung jadi satu dengan lam yang kedua, sehingga jadilah lafal Allah. Wa hudhifatil alifu ba'dal lam tsaniyati likasratil istimal. Maka alif yang setelah lam yang kedua itu dibuang. Alif yang kedua ini. Ini alif yang kedua. Ini kemudian dibuang. Kenapa? Karena sering dipakai jadi Allah. Fal ilah, jadi kan ilah. Ilah. Kan ilah, ya kan? Jadilah ilah masdar min alihun ya alaha ya'halu. Abada ya'budu. Alaha ya'luhu. Abada ya'budu. Alaha ya'luhu. Jadi mana kita tahu alaha ya'luhu? Dari idza abada. Wal masdar fi maudhi'il maf'ul ay ma'budi, yang disembah. Nah, ini i'lal sarafnya lebih jauh dari yang belum kita pelajari. Sekarang bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Ar-rahmani sifatun. Ar-rahman itu ada sifat. Dan dalam i'rabnya tadi kita sebut dengan na'tun. Na'at itu artinya adalah sifat. Sifatun mustaqqatun min syagil mubalaghati ar-rahmani. Jadi kata rahimah.
Dia memiliki makna mubalaghah, paling. Maha pengasih, pengasihnya itu tiada kasih, kan gitu. Maha penyayang, tanda sayangnya tak terbilang. Ar-Rahmani sifatun mustaqqatun min siyagil mubalaghati waznuhu fa'lanu. Rahmanu fa'lanu min fa'ila rahima yarhamu. Fa'ila yaf'alu rahima yarhamu babu fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Ini dari sisi sarafnya, kata Ar-Rahmani. Bagaimana dengan kata Ar-Rahimi? Rahim juga demikian, sifatun mustaqqatun min siyaghil mubalaghati. Jadi siaghah mubalaghah ini memberi makna paling, yang paling sering, paling besar, paling banyak memberi, itu siaghah mubalaghah. Au sifatun musyabbahatun bismil fa'il waznuhu fa'ilun min fa'ilah yaf'alu rahima yarhamu. Ada yang berpendapat bahwa ar-rahimi itu bukan sifat dari kata siang mubalaghah ilmu nahwu, tapi dia adalah bentuk isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun min fa'ila yaf'alu rahima yarhamu. Ini lafalnya. Balaghahnya mau kita ambil, entar dulu nggak apa-apa ya, kita lewati dulu balaghahnya, langsung ke sisi ayat kedua. Ayat kedua berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-i'rab, jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah adalah Tuhan semesta alam. I'rabnya alhamdu mubtada'un marfu'un. Alhamdulillah adalah mubtada. Langsung disambung dengan lillahi. Itu dari kata li dan Allah. Lillahi itu ada li dan juga Allah. Lafdzul jalalah. Li jarun wa majrurun. Jar dan isim yang dibaca dengan jar. Kalau kita tuliskan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Li itu adalah li kasrah ditambah dengan Allah, Allahu. Kemudian menjadinya lillahi. Lillahi kayak gini. Prosesnya seperti ini. Jadi li huruf jar, kemudian Allahu lafdzul jalalah adalah majrurun. Jar wa majrurun muta'alliqun bimahdufin khabarul mubtada'i. Jadi dia sebagai mubtada, ya kan? Sebagai mubtada marfu. Lillahi ini adalah jar majrur, dia muta'alliq. Karena apa? Karena khobarnya berupa jar wa majrur. Dipakai dia sebagai khobar mubtada. Takdiruhu sabitun au wajibun. Alhamdulillahi wajibun. Kayak gitu. Jadi memberi makna penguat di sini. Sabitun itu kan tetap, wajib adalah wajib. Alhamdulillahi. Mubtada khobar. Lillahi ini kemudian mudhafnya terhadap Rabbi. Rabbi juga kemudian kan menjadi mudhaf ilaih bagi lafzul jalalah Allahi. Kemudian Rabbi ini menjadi mudhaf bagi al-alamina dan al-alimina ini menjadi mudhafun ilaihi. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi, apa itu Rabbi? Na'tun. Na'tun adalah sifat. Sifat bagi siapa? Lillafdil jalalati, bagi lafal Allah. Jadi Rabbi ini menjadi sifat bagi Allah. Allah itu siapa? Rabb. Lillafdil jalalah tabi'ahu fil jarri. Wa alamatul jarri al-kasratu. Maka dia menjadi mudhafun ilaihi yang Rabbi, maka dia i'rabnya adalah majrur. Tanda jarnya apa? Dengan kasrah Rabbi. Dan dia adalah mudhaf, al-alamina adalah mudhaf ilaih. Al-alamina mudhafun ilaihi majrurun wa alamatul jarri al-ya.
Kenapa al-alamina? Tanda jarnya adalah ya. Kayak mukminina, salihina, alamina adalah ya. Li'annahu, kenapa kemudian tandanya dengan ya nun gitu? Karena dia itu mulhaq bijam ilmu dzakari salimi. Karena mereka itu kata al-alamina mirip dengan jamak mudzakkar salim. Coba misalkan kita mengatakan muslimina, kan sama dengan alamina. Mukminina. Nah, maka makna mulhaq itu adalah mirip. Ada kemirikan bentuk tapi tidak sama persis. Artinya dia bukan jamak mudzakkar salim. Kalau dicari perbedaannya pun akan ketemu, dicari persamaannya pun juga akan ketemu. Ini adalah Rabbil Alamina. Wal jumlatu alhamdulillah la mahalla laha ibtidaiyah. La mahalla laha al-ibtidaiyah. Jadi tidak tertempat baginya, kata dia adalah permulaan. Permulaan ini nanti dasarnya bismillah. Bahkan dalam satu amalan kalau tidak dimulai dengan bismillah, itu bisa menjadikan amalan itu menjadi tertolak. Sarafnya kita lihat dari sisi as-sarfu. Alhamdu, kata alhamdu itu adalah masdarun sima'iyun. Masdar sima'i, ada masdar apa namanya? Ada masdar sima'i, ada masdar kiasi. Kalau kiasi itu diambil dari bentuk wazan, sesuai dengan wazan. Tapi kalau sima'i, ya bagaimana orang Arab mendengarnya? Oh, dulu kata itu masdarnya seperti ini. Ya, itu sudah dipakai menjadi satu standar. Alhamdu masdarun sima'iyun li fi'lin hamida yahmadu. Hamada kan babnya kan nasara. Hamada yahmadu. Nasara yansuru yahmudu. Hamada yahmudu. Nasara yansuru. Nasara yansuru. Bab nasara wa waznuhu fa'ala bi fathi fasukun. Bi fathi bisfasukun. Fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Nasara yansuru fa'ala yaf'ulu. Robbi, kata Robbi, Bapak Ibu, itu masdar dari Robba yurobbi bab nasara. Nasara yansuru, maka Robba yarubbu, Robba yarubbu, fa'ala yaf'ulu. Robba yarubbu. Summa istamala ustumila sifatan ka'adlin wa khisamin. Wa wasnu fa'ala bi fathi fasukunin. Robba yarubu dengan fathah di sini fa'ala fathah yaftahu. Ini kita sampai pada alhamdulillahi rabbi. Bagaimana dengan al-alamina? Ini mirip dengan jamak mudzakkar salim. Cuman alamin ini tidak memiliki bentuk alamuna. Al-alamina jam'ul alam, bentuk plural, bentuk jamak dari kata al-alam. Itu alamina. Jam'ul alam. Wa huwa, dan kata alamna itu adalah ismu jam'in la wahidalahu min lafdihi. Alamin itu adalah isim jamak yang dia tidak diketahui bentuk mufradnya apa, bentuk tunggalnya apa, bentuk satunya itu apa. Tidak tahu. Al-alamina la wahidum lahu min lafdihi. Wa huwa mushtaqun. Nah, alamina ini termasuk yang mustaq. Mustaq itu adalah isim pecahan daripada bentuk fa'ala. Ya kan kalau mustaqnya kataba ya yaktubu, katban, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun. Derivasi adalah pecahan dari huruf fi'il tersebut. Imam minal alami bikasril ain, minal ilmi bikasril ain, atau minal alama. Tanda. Waznuhu fa'ilun alamina fa'ala. Alamina kan fa'ilina. Harusnya kan fa'ilina. Wa waznu fa'ala bi fathil ain fa'ala wa kadzalika jam'uhu. Nah, di sini kemudian kita mendapatkan bahwa alamin itu memang
sekilas seperti jamak mudzakkar salim yang muslimuna, muslimina. Iya, sekilas tuh. Ternyata dia adalah mulhaq. Dikatakan, wah itu bukan jamak taksir, tapi memiliki kemiripan. Kemudian tidak dikatakan jamak taksir. Apa namanya? Al-alam ini kan seperti jamak mudzakkar salim. Disebut ke jamak mudzakkar salim juga tidak menunjukkan orang, tidak disebut sebagai jamak mudzakkar salim, tapi menunjukkan makna sebagaimana lafal muslimuna, muslimina. Nah, gitu. Inilah al-alam ini adalah di mulhaq jamak. Kita ke ayat berikutnya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahmani na'tun lilafdil jalalah. Jadi di sini dia mensifati ada lafal misalkan yang di ayat kedua alhamdulillahi. Nah, lillahi itu adalah lafdul jalalah. Yang maksud adalah lafalnya Allah. Nama Allah itu adalah lafdul jalalah. Ar-Rahmani ini mensifati apa namanya lafal Allah. Ya. Nah, di sini ada lafal Allah. Ar-Rahmani na'tun lil lafdil jalalah. Dia menjadi sifat bagi Allah. Maha Pengasih. Ar-Rahimi na'tun sanin lilafdil jalalah adalah sifat kedua bagi lafdil jalalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Bagaimana dengan Maliki Yaumiddin? Maliki adalah na'tun lilafdil jalalah. Dia mensifati lafal Allah juga di sini. Dia menjadi sifat bagi lafdil jalalah. Maliki na'tun lilafdil jalalah. Majrurun. Kenapa kok dibaca jar? Karena kata yang disifati itu adalah majrur. Yaumiddin. Majrurun misluhu. Sama seperti sebelumnya. Yaumi, dan dia kan menjadi maliki menjadi mudhaf, yaumi mudhaf ilaih. Apa namanya? Lafal yaumi ini menjadi mudhaf ilaihnya adalah ad-dini. Ad-dini. Lafdzul jalalati wa majrurun mislahu. Yaumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Jadi apa namanya? Yaumi ini ada kasrahnya. Wa huwa mudhafun ad-dini mudhafun ilaihi. Ad-dini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Maka ayat yang keempat tidak selesai. Nah, bagaimana dari tinjauan daripada ilmu sharafnya? Kalau dari ilmu sharafnya, maliki ismu fa'ilin min malaka yamluku ala makna al-sifah bab doroba yadribu. Doroba yadribu berarti doroba yadribu malaka yamliku. Doroba yadribu. Wasnu fa'ilun, wazannya adalah fa'ilun, malikun, fa'ilun, malikun. Jam'uhu malakun wa malakuna. Jamak daripada malikun, malakun dan makna malikuna. Malikun. Yaumi ismun, yaumi adalah isim bimana al-waktu, al-waktul muhaddadu. Waktu yang singkat terbatas. Min tulu'i. Yom itu adalah waktu min tulu'i syamsi dari terbitnya matahari ila gurubiha sampai tenggelamnya. Itu adalah apa namanya? Waktu yang terbatas. Maka yauman adalah ismun bimaknal waktu al-muhaddatu min tulu'i syamsi ila gurubiha. Atau gairu muhaddad, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kalau sore udah itu adalah apa namanya di sini. Itu adalah kenikmatan perhiasan yang perlu dinikmati.
Wa huna ja'a bi makna yaumul qiyamah, dan pada ayat ini maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat. Maliki itu ada penguasa hari kiamat, di mana yaumul qiyamah. Wa jama'ahu ayyam wa jama'al jam'u ayawimin. Artinya adalah bahwa yaum ini adalah termasuk kata yang tidak memiliki apa namanya bentuk ya. Sebenarnya cuma yaumun dan jamaknya adalah ayyamun. Yaumun dan ayyamun. Ad-dini masdar dari dana yadinu, bab doroba yadribu. Doroba berarti fa'ala, fi'ilnya di fathah doroba. Kemudian yadribu, doroba yadribu, yang dikasih adalah huruf dot, yang ketiga urutannya ya. Di sini adalah, jadi sama di sini doroba, bab doroba bermakna jaza wa aqa'a aw khudu'a. Artinya adalah, maknanya adalah pembalasan atau ketaatan atau berguna ketundukan. Maka dalam hari pembalasan semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wazannya. Wasamatu masdar akhar fi'li huwa diyanatu bi kasrid dal. Diyanatu bi kasrid dal. Waddin maknahu al-jaza' wa ta'ah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Jadi yang meminta ini adalah apa namanya? Allah itu menguasai hari pembalasan. Tidak hanya memiliki tapi kemudian menguasai, itu adalah Allah. Kita memiliki sesuatu yang Allah berikan pada kita, tapi kita tidak menguasai. Kita hanya sekedar memiliki, tidak mau menguasai. Kita memiliki telinga, tidak mampu menguasai. Yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian punya apa? Digenteng, kemudian kita memiliki aliran jantung, ada kan? Tapi kita tidak menguasai karena kita tidak mampu menghentikan dari jantung. Kita merasakan aliran darah. Kan dalam tubuh kita ada aliran darah. Tapi kita tidak merasakan dan kita tidak mampu mengendalikan. Kecilnya adalah kuku. Kuku ini kalau misalkan kita pukul-pukul, apakah dia kemudian tidak tumbuh? Tetap tumbuh. Kuku jangan keluar. Nggak bisa, dia akan keluar. Rambut jangan memutih. Dia akan putih pada waktunya. Dan apalagi, itu bukti kalau kita itu tidak menguasai apa yang ada dalam tubuh kita. Allah yang menguasai. Maka Maliki Yaumiddin menguasai hari pembalasan. Semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kad yakunu bermakna millah awil ada. Bisa bermakna adalah millah agama, kemudian atau adat. Jadi maknanya banyak, sehingga yang di sini kita ambil adalah Allah menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I'rabnya adalah iyyaka dhamirun barizun munfasilun mabniun alal fathi. Dia adalah dhamir baris iyyaka. Baris itu terlihat. Dhamir baris munfasil yang terputus. Dia berdiri sendiri. Jadi iyyaka itu berdiri sendiri, berhenti terpisah dari fi'il dan isim setelahnya. Mabniun alal fathi iyyaka fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Nah, ini kemudian menjadi maf'ul bihi. Iyyaka ini menjadi maf'ul bihi. Menjadi maf'ul bihi. Maka kisahnya Mu'arris Busal itu kan orang yang pernah membedah jasadnya Fir'aun, ya kan? Kemudian menemukan bukti ilmiah empiris yang bisa diterima sesuai dengan kafa'ah keilmuannya, yang menjadikan dia mendapatkan hidayah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari iyyaka. Iyyaka dhamirun barizun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ul bihi yang diawalkan. Berarti pastinya tidak di situ kan? Pastinya ada di belakang. Lah kenapa kemudian dia berada di depan? Pasti ada rasa kemu'jizatannya. Iyyaka itu bisa digabung menjadi satu, iyyaka, ada kali kemudian diputus. Au iyan sama kaf. K gitu. Iya dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, dan kaf iyyaka
harfu khitabin, huruf khitab. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu, ya, dia adalah marfu. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban. Fa'il itu adalah dhamir mustatir yang dia menjadi wajib disembunyikan. Wajib disembunyikan. Takdiruhu nahnu. Dan wawu na'budu wa iyyaka nasta'in, wal wawu atifah, dia adalah ma'tuf. Iyyaka na'budu turabuka sabiq. Wal jumlatun iyyaka na'budu la mahalla laha istinaf. Wal jumlah iyyaka na'budu la mahalla laha ma'tufah ala jumlatin iyyaka na'budu. Nah, jadi di sini ada kemudian ada pilihannya. Jadi ketika kita sholat membaca iyyaka na'budu, berarti kita mendeklarasikan bahwa kita tidak akan menyekutukan Allah dan tidak akan menyembah yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bagaimana dengan kata nasta'inu? Nasta'inu fihi i'lal. Ada kata i'lal juga pembelajaran i'lal. Asluhu nasta'inu adalah nasta'inu, nasta'wunu. Nasta'inu itu dari nasta'unu. Ayo keluarga mana? Istaghfara kan? Istaghfara. Minal auni. Auni itu adalah ana ya'unu aunan. Bikasril wawi, dengan dikasar huruf wawu. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Bikasril wawu fastasqalat al-kasatu alal wawi wa nuqlat ilal aini wa sukinat al wawu wa huwa i'lalu bitaskin. Dan ini adalah i'lal dengan cara mensukun. Jadi ada perubahannya. Oh, huruf dirubah, kemudian harokat dirubah, bahkan diganti kalau nggak ada yang mampu merubahnya. Nah, inilah kemudian menunjukkan susunan ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah itu tidak main-main betapa sulitnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita sampai di situ terlebih dahulu. Berarti nanti minggu depan adalah di sini. Kita akan melanjutkan di sini. Kalau sekarang tanggal 13, tanggal berapa ya, Bisna ya? 22. 20. Oh. Minggu depan tanggal berapa? Minggu depan tanggal 14. 14. Wait, sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 kok. Tanggal 7 yang iya tanggal 7 udah tanggal 7 ya. 15 di sana ya? Enggak dong, 14 dong. Masih 14. 14 iya. Oh, sorry ya masih. Oh iya. Ini besok kita akan ambil. Oh, kita kasih tanggal sekarang aja ini. Nah, sekarang yang dibaca yang mana? I'rabnya saja. Yang dibaca adalah i'rabnya saja. Kita cari yang ayat pertama. Allah, cari. Mudah-mudahan masih ingat, Ustaz. Mudah-mudahan masih ingat. Ini saja. Ini satu. Ini siapa? Bu Isna. Bu Isna. Satu. Kemudian ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa orang ya? Ada 3. 3 ya, cuman Mbak Seno, Mbak Riri, saya. Sama Pak Talkis. Ustaz nomor 3. Oh, Malik yang bikin dapat ya. Nah, ayat 2 dan ayat 3 dan 4 jadi 1. Nah. Monggo siapa dulu ini? Oke, berarti Bisna, silakan Bisna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab bismi jarun wal majrurun muta'alliqun bimahzufun khobarun. Ada huruf ba di depan. Bi ada bi berarti kon atau fen? Bimahzufi khobarun. Fin apa fi aja Ustaz?
Bimahdzufin gitu. Bimahzufin khobarun. Nah, dia Wal dibuang sebagai khobar. oh. Wal tada'u. Mubtada'u. Wal mubtada'u mahzufun taqdiruhu. Terus ibtida'i Allahi lafzul jalalatu mudhofun ilaihi. Fragmen idhofah Bu Isna. Ini fragmen idhofah. Lafzul Lafzul mudhof kalau jalalatu. Oh, gimana Ustaz? Lafzul jalalati mudhofun ilaih majrurun wa alamatu al-jarri al-kasratu. Terus ar-rahmani tadi apa ya lupa? Na'tun sebentar. Lil-lafzil jalalati apa sih ini? Tabi'ahu fil jarri. Tabi'ahu fil jarri. Ar-Rahmani Ar-Rahimi Na'tun lupa lagi. Na'tun. Sanin lilafzil betul Ustaz. Lilafzil jalalati tabi'ahu fil jarri. Matur suwun Bisna. Udah berapa tahun? Nggak baca kayak gini berapa tahun ya? Tahun lebih ya. Ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Bu Riri, silakan Bu Riri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-i'rab alhamdu mubtada'u ya Pak Ustaz. Marfu'un mubtada'un marfu'un Allahi jarin lillahi, bacanya lillahi. Oh iya, lillahi. Ini baca lillahi kan alhamdulillahi. Oke, lillahi jarin jarun wa majrurul muta'allaqun bima zufun khobarun al mubtada'u takdiruhu muta'alliqun bimahzufun khobar ada huruf bi fi bimahzufi khobarun ya Pak Ustaz. Khobarul mubtada'u takdiruhu mubtada'i karena mudhof il. Mubtada'i takdiruhu apa itu? Sabitun
Tabitun Wajibun. wajib. Wajibun. Wajib. Rabbi. Robbi. Na'tun. Na'tun lafaz jalalah. Tabi'ahu fil jarri wa alamatu jarri al-kasroh al-alamin mudofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrin jarrin al-kasroh. Ini belum nih Pak Ustadz. Ini apa nih? Iya. Dari wa alamatu jarrin aliya'u. Aliya'u. Apa itu? Annahu. Mulhaqun bi muzakkar salim. Alhamdulillah. Muzakkar salimnya bisa, tapi ini mereka kita sudah sering kan ya, karena tidak sering dipakai jadi bacanya apa ya ini. Padahal sudah tidak asing di telinga kita. Muzakkar salim, muannas salim, banyak. Inilah apa namanya kelebihan. Ya masih banyak belajar. Al-Jari. Selanjutnya. Alhamdulillah. Bu Seno, silakan Bu Seno. Ya, insya Allah. Makasih Pak Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman na'tu lil lafzi al-jalalati. Ar-Rahim na'tu thanin lil lafzir jalalati. Maliki yaumiddin. Maliki na'tu lil lafzi al-jalalati. Majrurun mislahu. Ya, masrurun mislah. Mislahu apa masluhu, Pak? Misluhu. Misluhu. Yaum mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Alladzi Ad-dini. Sorry. Al-dini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Alhamdulillah. Lempeng. Cepet banget. Busena hebat. Ngajar nih. Kita kemarin udah libur panjang ya. Harus Ustadz nambah lagi satu. Oh, tapi ya udah jam 10:05 nih. Yang ayat tadi, ayat 5 udah dibaca ya? Belum. Apa baca aja Ustadz? Baca lagi. Malik Yaumiddin. Iya kan. Oh, sudah. Habis nah. Oh, udah belum kan? Oh, panjang. Belum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dhamirun barizun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulun bihi muqaddamu
Au Au. iya. Dhamirun mabniun fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Wa al-kafi harfu Al-kafu. al-kafu harfu khatbi. Khatbi. Khitobin. Khitobin. Oh. Khitobin. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilun dhamirun mustatirun wajuban taqdiruhu nahnu wa al-wawu apa nih Ustaz? Atifatu. Atifatu. Iyaka nasta'inu. Ta'ribu ya Ustaz? Rabu. Rabu kalisa apa ini? Kasabiqi. Oh. Kasabiki apa ya Pak Ustaz? Oh, Yang telah lalu, yang telah sebagaimana sebelumnya. Kasabiqi. Oke. Sebagaimana na'budu. Nah, ini tuh di Eropa sebagaimana na'budu. Sama-sama fi'il mudhari'. Sudah ya Ustaz ya berarti? Ayat 5. Sudah. Ayat 5 sudah selesai. Besok Alhamdulillah, saya nggak kebagian. Ini kan masih permulaan, jadi masih mencari format dan juga masih mengenal kosakata, kemudian mengenal bacaan. Insya Allah kalau sudah lancar nanti juga akan. Kalau sudah lama juga akan lancar. Amin. Ya kalau kita biasa misalkan wow atof ya kan, tapi kan di situ ada ya gitu loh. Jadi atifah betul. Iya. Nah, kita akan belajar i'rabul Quran ke kitabnya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu, kembali ke Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Ustadz dan juga yang hadir untuk belajar bersama. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, insya Allah ketemu lagi pada kelas hari Minggu ya. Senin kalau di Indonesia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama. Wabarakatuh. Bu Sena, sama-sama.